Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 9, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali lagi di pelajaran IPS dengan Bu Erin seperti biasa, yang insya Allah akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk belajar materi IPS ya. Terus minggu lalu kayak kita sudah mulai pengenalan materi ya. Setelah pengenalan materi juga minggu lalu itu ada kontrak peraturan ya, kontrak atau rules belajar kita selama belajar IPS dengan Bu Erin. Nah, hari ini sudah mulai masuk materi nih di bab pertama. Bab ke-1 itu adalah mengenai geografi ya, yang judulnya interaksi antar ruang benua Asia dengan benua lainnya. Sebelum kita masuk ke materinya langsung, Bu Erin ada satu video nih ya, mengenai benua. Gimana kalau kita nonton dulu? Oke, nonton dulu ya. Check it out. Alright teman-teman, gimana nih? Tadi kan sudah nonton videonya. Menurut kalian benua-benua di dunia ini kan ada banyak ya? Pasti kan lebih mudah menghafalnya. Nah, kalau tadi dengan versi lagu, cara menghafalnya ya mungkin seperti hafalan anak SD ya, tapi ya mau gimana lagi. Itu bisa jadi alternatif kalian jika kalau menurut kalian menghafal benua-benua itu sulit ya nggak? Ya oke, sekarang BTW ya, by the way, Bu Erin mau langsung masuk ke materinya ya, dengan judul interaksi antar ruang benua Asia dengan benua lainnya. Yuk kita lihat. Oke, ada 3 bagian ya dalam materi ini. Yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kondisi alam dan kependudukan benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir itu pengaruh perubahan interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Jadi ketiganya ini akan saling berhubungan, namun kita bagi 3 part agar kalian lebih mudah memahaminya satu persatu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita paham dulu nih di awal tuh pasti ya setiap mata pelajaran apapun atau setiap materi yang dibahas, setiap sebuah pembelajaran yang kita dapat itu semua berasal dari Al-Quran, pedoman kita ya, pedoman hidup kita. Jadi benua Asia dan benua-benua lainnya ini, antar benua itu kan pasti ada orang-orang di belakangnya ya enggak. Jadi penduduk-penduduknya antara satu orang dengan yang lainnya itu pasti kan harus bekerja sama, betul nggak? Bekerja sama, tolong menolong. Nah, kembali lagi fitrahnya seorang manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi mau tidak mau hidupnya itu akan
terus berdampingan dengan masyarakat di dalam sebuah lingkup masyarakat, ya. Jadi firman Allah dalam Al-Qur'an dari surat Al-Maidah ayat 2 ini bisa kita lihat artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi setiap kerjasama, setiap hal yang akan kita lakukan untuk membantu orang lain itu harus kita cek juga apakah itu akan berdampak merusak terjadi kerusakan setelahnya, atau akan menimbulkan kebaikan kepada orang lain, kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Nah, itu kita harus memilah-milah, harus melihat yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke benua di dunia. Nah, ini ada peta benua, peta seluruh benua atau peta dunia. Lebih tepatnya kalau kalian lihat secara 3 dimensi, ini apa bentukan apa? Ayo, yang bentuknya bulat kalau diputar itu bentuknya bumi ya. Bumi, terus kemudian bisa diputar 360 derajat. Ayo, apa namanya? Ya, betul, namanya atlas. Ini seperti gambar atlas yang dibentangkan. Jadi tidak berbentuk bulat tapi dibentangkan. Ini akan terlihat seperti gambar yang terlihat di sini. Kemudian di pojok kiri atas itu ada here's what we have to know about continent. Jadi tentang benua, apa yang perlu kita tahu? Yang pertama, letak astronomis dan letak geografis. Nah, Bu Erin pengen review lagi nih. Letak astronomis dan letak geografis kalian nggak lupa kan? Astronomis itu yang apa, yo? Yang mana? Astronomis itu yang terletak di bagian belahan mana, kemudian berbatasan dengan apa, atau letak astronomis itu yang berhubungan dengan derajat-derajat, berhubungan dengan garis khayal. Tebak yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Betul, jawabannya yang kedua. Jadi letak astronomis itu berdasarkan letaknya garis-garis khayal. Jadi titiknya itu berada di berapa derajat garis khayal yang kita lihat, yang kita hitung. Jadi misalkan kalau benua Asia otomatis itu untuk garis bujurnya tidak masuk ke daerah bujur barat, dia itu ada di bujur timur. Nah, terus kalau Amerika sama Amerika Utara dan Amerika Selatan itu pasti juga tidak ada di garis bujur timur ya, mereka itu di bujur barat. Nah, seperti itu. Jadi letak suatu wilayah itu akan menentukan juga letak astronomisnya. Apakah di sebelah barat, di sebelah timur, di sebelah utara, atau sebelah selatan. Terlihat derajat-derajatnya, berapa menitnya, berapa secondnya, begitu. Letak geografis itu biasanya yang berhubungan sama berbatasan dengan apa nih, benua ini atau wilayah ini. Nah, itu letak geografis. Jadi secara fisiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, luas wilayahnya berapa kilometer persegi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, pembagian wilayah benua. Jadi dalam sebuah benua itu pasti ada wilayahnya, ada yang utara, ada yang timur, ada yang selatan, ada yang barat, ada yang tengah. Nah, setiap wilayah itu juga ada negara-negara di dalamnya. Ada bisa 5 negara, bisa 6 negara, dan seterusnya seperti itu. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian tugas. Coba kita lihat ini tugas apa. Oh, individual task atau tugas individu. Ya, tugasnya itu adalah buat tabel pembagian wilayah di benua-benua berdasarkan nomor absen. Nah, ini udah Ibu rincikan ya, nomor absen 1 sampai berapa, kemudian sampai berapa. Nah, itu sudah Ibu bagi-bagi benua pembagian wilayah di benua-benuanya untuk dibuatkan tabel. Silakan dicek, boleh kalian kalau ngerasa ini Ibu menggantikan slide-nya kecepatan dari slide yang ini, kalian boleh pause aja. Kemudian dicatat kalian bagian yang mana nih nanti untuk mengerjakan tabelnya. Terus ini ada instruksinya sedikit. Nanti selebihnya instruksi yang lebih detail kalian bisa lihat di WhatsApp ya, di broadcast WhatsApp Bu Erin atau di grup Google Classroom-nya. Oke, seperti biasa Bu Erin selalu posting broadcast itu ada di WhatsApp juga, di Google Classroom juga. Nah, ini untuk instruksi singkatnya. Tabel wajib ditulis tangan dan diwarnai atau dihias. Kemudian dikerjakan di kertas HPS atau kertas gambar, lalu difoto tabelnya. Nah, nanti juga tabelnya perlu kalian foto, setelah itu di-upload hasil foto tabelnya itu ke Padlet-nya Bu Erin. Ada situs Padlet untuk upload foto hasil karya kalian di setiap pembelajaran. Nah, salah satunya IPS juga menggunakan Padlet ya, Bu Erin menggunakan Padlet agar kalian lebih mudah mengirim fotonya ke Bu Erin tanpa harus japri ke Bu Erin, ribet banget gitu, ketik-ketik assalamualaikum segala macam. Kalau di Padlet itu akan lebih mudah dan tampilannya lebih lucu, kayak blog-blog atau tumbler-tumblernya orang-orang gitu. Keren kan? Ya, dicoba ya. Kemudian ini adalah contoh tabelnya. Jadi kalian buat tabelnya kan harus ditulis tangan. Nah, formatnya bisa seperti ini, kalian ikutin. Jadi ada 4 hal yang perlu kalian cantumkan atau perlu kalian cari dan kalian buat di dalam tabelnya, yaitu negara-negara dan ibu kotanya. Kemudian ada flora dan fauna khasnya. Kemudian yang ketiga ada relief muka bumi yang terkenal di daerah yang mau kalian ambil tuh wilayah bagiannya. Misalkan ada pegunungan apa atau gunung apa atau sungai apa dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian ada juga yang terakhir perlu kalian cari tahu adalah ras atau suku. Ras atau suku penduduk di wilayah yang kalian ambil nanti. Misalkan di sini Bu Erin catatnya itu Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi itu contoh-contohnya, kalian bisa baca sendiri. Nah, nanti dibuatnya seperti itu dan tolong dikreasikan sebagus mungkin hasil buatan tangan kalian. Jadi Ibu akan menilai kreativitasnya kalian juga ketika membuat tabel itu. Diwarnain boleh, mau kalian warnain, mau kalian apain, pokoknya dibentuk sekreatif mungkin karena nanti kan diupload di Padlet. Bu Erin sih pengennya niatnya nanti ketika kalian sudah upload semua nih teman-teman satu angkatan, Bu Erin akan buka. Jadi Bu Erin display ke semuanya. Jadi nanti Padletnya akan kelihatan tuh yang ngumpulin siapa, yang nggak ngumpulin siapa. Ayo, yang bagus siapa, yang gambarnya biasa-biasa aja siapa, nanti kelihatan di situ. Oke? Jadi Bu Erin berharap kalian mengerjakannya juga bagus dan sesuai dengan instruksi. Jadi tolong diperhatikan ya apa yang diminta atau diwajibkan untuk dikerjakan. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan, misalkan masih belum paham banget nih ya, masih belum paham banget tentang tugasnya, kalian boleh japri Bu Erin di WA. Tapi nggak usah, kalau udah paham ya udah kerjakan aja. Tapi kalau yang benar-benar nggak paham sama sekali, baru deh tanya Bu Erin, oke? Nah, ini yang terakhir nih. Ini biasanya kalian favorit banget, ini yang paling tunggu-tunggu, yaitu giveaway free pass no remedial. Kabar gembira buat kamu yang kadang nilai TF-nya itu suka unlucky ya kan. Nah, ini Bu Erin akan berikan 3 free pass ya, dan ini berlaku untuk 1 semester. Karena 1 semester ini kalian ada 3 bab yang akan dipelajari. Jadi lumayan kan, 3 tes formatif, salah satunya bisa ambil free pass di sini kalau kalian bisa jawab pertanyaan Bu Erin. Jadi kalau kalian nanti tiba-tiba jangan sampai ya amit-amitnya kalian itu remet, bisa pakai free pass-nya. Oke?
Nah, ini ada 3 pertanyaan, salah satunya boleh kalian jawab. Yang pertama ada tentang Eurasia, silakan dibaca sendiri pertanyaannya. Kemudian yang kedua benua Australia dan ketiga benua Antartika. Jadi instruksinya di sini adalah jawab salah satu pertanyaan berikut di kolom komentar di YouTube-nya ini ya, di apa namanya? Di video ini, di bawah video ini nanti kan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar dengan jawaban kalian yang tepat, detail, tepat, dan yang paling pertama ya itu akan dapat free pass-nya. Jadi silakan dia tuh Bu Erin ntar akan cek nih. Pokoknya yang paling pertama ngepost dan jawabannya bener, otomatis kali itu akan dapat free pass. Kalian yang akan posting itu yang pertama akan dapat free pass. Dan seterusnya ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan, Bu Erin akan berikan ke kalian, terserah mau jawab yang mana. Kalau jawabannya benar dan yang paling pertama itu akan dapat free pass-nya. Siap ya teman-teman? Are you ready? Oke. Sampai sini dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Erin berharap kalau kalian masih belum paham mengenai materi ini, tidak malu untuk bertanya, dan boleh juga bertanya nanti di bawah di kolom komentar di bawah ini ya, di bawah video ini. Jadi boleh tanya di Japri, boleh tanya di kolom komentar. Insya Allah akan Bu Erin jawab. Jadi boleh kalian tonton terus videonya kalau masih belum paham, oke? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.